apa ya, mungkin mereka sangat peduli dengan pendidikan anak muda. Itu jadi salah satu poin buat membuat SDM Indonesia ini jadi lebih baik. Politik ada tiga ya, ada tiga Peminatan. Iya, tiga peminatan, elektoral, pemerintah, sama keluargaan. Dan aku tuh benar-benar yang kayak gak mau pemilu, gak suka. Oh iya? Iya. Apa ya? Jangan takut dan jangan mikir bahwa suara kalian tuh gak penting. Karena emang itu tadi 1%, 0,01 juga itu sangat berpengaruh buat 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depannya gimana, kita nggak tahu. Jadi kayak coba ikut dan berpartisipasi dari hal sekecil itu. Jadilah orang yang emang membuka mata. Betul. Jangan cuma ngelihat kayak, oh aku bisa makan, aku bisa pesta happy, aku bisa sekolah segala macam seperti biasa. Itu tuh seolah hidup tuh baik-baik aja, negara ini baik-baik aja. Tapi coba lihat dari sudut pandang lain, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Caraka. Dadah. Halo. Ih, keren ya. Di layar kalian sekarang udah ada 3 orang anak muda. Yang 2. saya kan anak muda. Gak dihitung, oh iya. Oke. Kirain gak dihitung. Nah, tapi ya sahabat Caraka, senang banget Eja bisa ketemu lagi dengan kalian. Yang mana di kesempatan kali ini, alhamdulillah Caraka Berpanas Podcast didatangi nih sama keluarga baru dari Bawaslu, yaitu ya ini mereka. Kita kenalan langsung nanti. Halo. Dadah lagi. Halo. Apa kabar sehat? Baik, alhamdulillah. Makasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke Panwas Cibenying Kale, terus ngobrol-ngobrol sama Eja di Caraka Berpanwas. Makasih juga Biar teman-teman Caraka bisa akrab sama kita semua. Nanti waktu nonton mereka bakalan komen-komen, ih tan gelis ya tan ganteng. Kenalin dulu, silakan perkenalan nama. Halo dulu. Sok boleh. Halo Kang Eja, halo teman-teman semua. Aku Aziz. Aku ini di sini sebenarnya masih mahasiswa ilmu politik Universitas Padjadjaran. Gitu. Satu lagi? Oke, halo, nama aku Rifka. Aku sama kayak Aziz, mahasiswa ilmu politik dari Unpad juga. Sekelas? Iya, sekelas. Kebetulan kalau di IPOL itu cuma satu angkatan itu satu kelas. Karena cuma 42 orang. Karena kita ilmu politik ini tuh baru dibikin tuh tahun 2013. Iya, 2013. Jadi Baru dosen 10 HI, tahunan. dosen ilmu pemerintahan, anu jago-jagona ditarikin semua ke politik gitu. Tapi kalau misalkan menurut kalian 42 mahasiswa itu sedikit, apalagi dengan saya. Kebetulan di kampus saya tuh kan saya kuliah di Unpas ya. Mirip kita alma maternya hijau. Iya. Beda satu. Unpad dan S gitu kan. Di Fakultas Ilmu Seni Sastra aja tuh. Jurusan seni musik kebetulan cuma ada 12 mahasiswa. Iya. Jadi anggota himpunan adalah mahasiswanya sendiri. Gitu. Makanya ini tuh masih rawan. Kalau misalkan tahun depan masih sedikit gitu ya peminatnya, akreditasi nanti turun gitu. Makanya semoga doain ya gitu, visi teman-teman gitu. Jangan lupa masuk ya guys. Nah, ilmu politik mah capek guys. Waduh. Tapi kita bahas sekarang karena jujur Eja sendiri penasaran ya gitu perihal mahasiswa yang ada di lingkungan kalian ya, perpolitikan yang dimana Eja sebagai mahasiswa lingkungan seni sastra ngerasa kayak widih gitu. Kok mau ya kalian bundir gitu. Iya lagi kok mau ya sebenarnya. Gitu. Jadi pengen tahu sih kenapa suka? Kenapa masuk FISIP gitu loh? Ini kan, ya? Iya FISIP. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku itu bukan orang yang politik banget tuh enggak. Aku tuh lebih ke masyarakat. Aku tuh lebih ke komunikasi. Karena pilihan ilmu politik ini jujur aja ya. Ilmu politik ini pilihan kedua dan pilihan pertama aku tuh ilmu komunikasi. Di Unpad juga. Okay. Tapi ditolak sebenarnya jadi kayak ya udah deh gitu kan. Jadi masuknya ke ilmu politik. Nah, nggak suka-suka banget, cuman kayak aku masih mikir ini tuh masih ada hubungannya sama masyarakat. Gimana jadi masyarakat yang emang harus melek antar akan politik, terus kayak lingkungan sekitar tuh kan bahkan ngobrol kayak gini pun bisa aja jadi bahan politikan juga kan gitu. Jadi emang masih ada kesinambungan, jadi kayak yaudah kenapa nggak dicoba aja. Terus akhirnya
ternyata masuk di sini, tapi kita bener tadi kok agak bundir ya sebenarnya gitu. Soalnya ngeri man, di Ilkom tuh terbuangnya masuk ke politik. Gila. Aja sama Adis. Kalau aku mah gini sih Kang, jadi waktu dulu tuh kan aku tuh SMA 5 tahun. Mantap. Karena satu dan lain hal lah ya. Mantap. Iya, respect gitu. Laki-laki. Aku baru tahu. Dibilang aku baru tahu. Iya, makanya jadinya pas itu tuh awalnya SMA di Jakarta terus pindah ke Bandung. Sempat ke pesantren juga, ya kan ngulang lagi dari awal lagi tuh. Nah, pas udah kelas 12 tuh bingung mau kuliah kemana. Awalnya tuh mau ke ini ekonomi pembangunan. Nah, kalau aku tuh awalnya duitan banget. Edan. Karena istilahnya dulu terus negara yang maju adalah negara yang ekonominya kuat. Betul. Kayak gitu. Mantap. Akhirnya tuh pengen masuk ke ekonomi pembangunan UI. Terus pilihan keduanya bingung. Pas itu tuh lagi habis bimbel di GOMTC, tahu nggak? Nggak tahu, udah GOT banyak, tapi oke. Yang di MTC yang di Soekarno Hatta. Oh tahu. Nah, di situ habis sholat, terus lagi pakai sepatu segala macam, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lain ngomong gini, katanya tiba-tiba nembak, katanya mau masuk ilmu politik Unpad ya, mau masuk ilmu politik Unpad ya. Terus di situ tuh benar yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu di Unpad ada jurusan ilmu politik segala macam. Tapi karena pas sesudah itu tuh habis sholat istiwa, langsung pulang-pulang tuh langsung ke ini, langsung masukin pilihan kedua ilmu politik dan tadi Pol. Itu mah tuh tidak diduga-duga beres sholat, sudah gitu. Tapi lama-kelamaan yang awalnya nggak begitu tahu menahu tentang ilmu politik, setelah baca kutipan mungkin agak basi apa ya, kutipannya itu kan buta terburuk adalah buta politik, catatan Malaka. Terus dan emang Malaka. Jadi emang salah juga kalau politik itu emang ada di segala hal. Kayak misalkan Kang Eja nih, aduh mau bikin podcast, pilihan Kang Eja mau bikin podcast atau enggak itu adalah politik. Kang Eja mau pakai baju hitam atau mau pakai baju bebas kayak begitu, itu politik. Itu semua politik gitu. Terus kayak pilihan kita, kayak pilihan satu ini sama ini tuh sebenarnya politik sama diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi kayak hidup itu politik bener. Kalau menurut kacamata saya sebagai anak seni sastra, saya memandangnya hidup itu adalah sebuah bercandaan. Karena kemarin baru aja nemuin diksi baru guys dari anak-anak muda yang ternyata nyambung sama anak sastra. Kalau menurut kalian sebuah pilihan itu adalah sebuah politik ya? Kayak Eja mau pakai baju ini itu karena politik. Kalau Eja mah enggak. Ketika Eja dihadapkan dengan sebuah pilihan ya, antara milih pakai baju putih atau hitam, Eja nggak akan mikirin itu sebagai sebuah permasalahan. Karena Eja bakal menganggapnya apa ya? Eja melakukan satu atau lain halnya itu I'll do it for the plot. Ngerti nggak? Jadi Eja melakukannya untuk plot hidup Eja aja gitu. Jadi Eja nggak ngerasa stres karena harus milih. Nggak apa-apa, yang penting ada plotnya kamu loh, ada ceritanya kamu loh. Karena Eja nganggapnya hidup itu adalah sebuah candaan gitu. Okay. Apa yang namanya sandiwara ya gitu kan. Jadi ya santai. Secara nggak sadar ternyata otak kita udah agak berat ya. Cuma emang tapi jujur ya, saya terkagum-kagum. Maksudnya kirain anak muda zaman sekarang nggak begitu nggak begitu tertarik gitu, nggak ada atensi terhadap hal-hal seperti yang kalian omongin barusan itu. Ada loh gitu kalian di sini gitu lah. Tapi emang yang hal-hal kayak gitu juga dibahas juga di ilmu politik. Kang Eja walaupun misalkan Kang Eja bicara soal hidup itu bercandaan segala macam, kita belajar filsafat. Iya, setuju. Saya juga belajar. Iya gitu. Sama sastra. Ikutan. Cuman emang mungkin kalau misalkan kita lihat dari pengertian politik itu, di mana politik itu adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mencapai keinginan kita. Misalkan keinginan Kang Eja itu adalah pengen tampil yang kelihatan sama teman-teman lain, jadi pusat perhatian. Jadi Kang Eja pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai jam tangan bagus, bajunya itu segala macam. Nah itu tuh politik karena Kang Eja melakukan segala upaya untuk mencapai apa yang Kang Eja mau. Begitu. Sahabat Calaka, baru kali ini Eja merasa malu. Jangan gitu. Nggak, bukan malu tapi jujur kagum. Karena mungkin dari sebelumnya tamu-tamu sahabat Calaka tuh yang emang udah senior. Jadi Eja merasa oh ya beneran belajar, beneran. Tapi sekarang aja kaget bahwa oh iya belajar teh nggak melulu harus dari yang senior gitu. Bener kata Pak Wawan kemarin bahwa zaman sekarang tuh lagi butuh banget generasi muda untuk berkolaborasi di segala sisi ya. Karena Pak Ketua Panwas Cibenying kalian ngasih pesan ke Eja, karena Eja tuh sebenarnya nggak mau ikutan jadi Panwas lu, tapi dia bilang bahwa harus ya kamu harus mengenal politik agar tidak jadi politisi. Iya, gitu. Dan Eja belajar dari yang jauh-jauh gitu.
oh iya kerasa, tapi sekarang lihat langsung buktinya. Jadi kayak seolah-olah ngobrol kemarin sama narasumber sebelumnya ngomongin soal apa ya, hal yang belum ada, sekarang ngobrol sama kalian, oh ini buktinya gitu. Dan ya Bravo keren banget gitu. Jadi jangan nganggap bundir sih, ternyata kepake pisan gitu. Gila. Tepuk tangan juga buat Kang Eja dan tim. Baik banget. Kang Eja dan tim. Gila, biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Jadi maksudnya kalau Rifka sendiri nggak ada kayak apa ya, influence dari keluarga atau temen untuk apa ya, suka sama politik itu nggak? Ini lucu sih sebenarnya. Semua keluarga aku itu ayah, kakak, istrinya kakak, suaminya kakak tuh semuanya orang-orang saintek. Semuanya ITB. Gak ada yang Sasum. Siapa yang ngasih kamu itu terus kayak mulai kelihatan itu pas SMA. SMA aku udah bilang pokoknya kakak kan di rumah dipanggil kakak gak mau masuk IPA, terus kayak kenapa gini terus kayak silakan coba aja paksa terus, tapi aku bakal ngebuktiin bahwa aku tuh nggak cocok di IPA. Gitu. Terus udah gitu kayak pas TO IPA aku tuh cuma nyampe angka 3 sama 4. Bukan disengaja tapi enggak kayak sengaja aku buktiin. Enggak gitu tapi kayak aku berusaha les nih gitu segala macam, aku beresin satu buku ngerjain soal, tapi kayak nih lihat hasilnya aja masih kayak gini gitu. Terus kayak akhirnya ayahku yaudah deh sana cobain aja ke sosial. Ternyata kayak dari situ mulai kelihatan bahwa itu tadi aku tuh orangnya seneng banget berkomunikasi, dan di keluarga tuh orang yang paling apa ya disebutnya, orang yang paling sosial sendiri gitu loh. Jadi kayak tapi sebenarnya itu jadi bahan bercandaan juga di keluarga karena beda sendiri dan kayak kalau ada yang ngobrol sama kakak mah gak ada yang nyambung, terus aku yang kayak iya deh ngobrolin air. Padahal bilang kayak gini, dulu guru SMA aja, guru matematika, saya tuh beneran mentok sama matematika. Percaya nggak percaya, teman dari SMA yang sekarang dapat teman 8 tahun sekarang dari di PPK ya, di KPU-nya di PPK, saya di Panwasnya. Dia ngajarin aja perihal aljabar, baru sekarang aja belajar aljabar. Eja ngajarin ke dia perihal ngoprek-ngoprek motor, itu cerita lain. Yang mau Eja omongin adalah bilang aja ke keluarga kamu bahwa guru SMA-nya teman aku gitu. Karena Eja bodoh banget matematika, dia bilang kayak gini, nggak apa-apa aja, kamu mau tidur di kelas saya tidur aja, kamu makan di kelas saya makan aja, karena saya nggak akan nyalahin kamu kalau kamu tidak akrab dengan matematika. Kenapa? Karena Pak Edi ya, namanya Pak Edi, baik banget Pak Edi. Pak Edi bilang kayak gini ke Eja, Bapak pengen banget ya bisa main gitar, minimalnya main lagu-lagu anak kecil lah gitu, atau metik-metik gitarnya. Bapak sampai sekarang nggak bisa aja, bukan nggak mau, Bapak pengen banget tapi nggak bisa. Dan bukan ke bapaknya leha-leha, tapi mungkin emang sejatinya Bapak dengan gitar tuh nggak boleh beneran akrab gitu. Sama halnya kamu dalam matematika. Tapi jangan takut gitu, karena Bapak yakin kamu akan sukses dan kamu akan besar dengan jalannya kamu sendiri dan pilihannya kamu sendiri. Dan ternyata bener aja jagonya di Inggris, di bahasa asing gitu. Sampai sekarang aja pengen jadi guru pun karena yang ngikutin apa yang aja bisa. Bilang aja ke keluarga kamu. Iya, terus kayak pada akhirnya pas SMA itu mereka jadi yang kayak oh iya ternyata emang anak ini nih beda dari kakak-kakaknya gitu kan. Terus pas masuk kuliah pun ditanya, kok bisa seaktif itu sih, kayak ikut BEM, ikut HIMA yang gitu-gitu kan. Terus kayak kakak-kakakku bilang kayak ya udah ternyata emang bener kamu gak masuk ke IPA tuh emang jalan yang tepat. Terus akhirnya ayahku kayak ya udah deh silakan. Dulu SMA IPA atau IPS? SMA IPS sampai kan gara-gara itu nilainya nggak ada yang bagus. Ajis gimana Jis? Ada influence dari keluarga atau emang hanya beneran beres sholat dapet ilahi gitu ya langsung? Kalau konteksnya saintek sama sosum ya, kalau konteksnya saintek sama sosum sama juga makanya jadi aku tuh satu-satunya di keluarga yang ngambil sosum. Semua BTW nih fun fact-nya, makasih buat bapak ibu yang sudah membesarkan 9 anak. Wah, Aku 6. 9 anak. Iya. Orang tua aja sekarang 4, saya anak paling gede. 9. Eja susul nanti. Amin. 13. Makasih mama sama sama ayahnya Aziz ya, sukses lihat anaknya. Iya. Nah, jadi 9 anak dan itu tuh semua kakak-kakak aku tuh di Saintek. Nah ya. Ada yang di teknik sipil, ada yang di teknik sipil ITB, biologi. Terus udah gitu ada yang FMIPA, matematika IPA segala macam. Jadi beneran yang Aziz doang di sini. Nah, terus cuman alhamdulillahnya kalau orang tua Aziz tuh yang tipikal yang mungkin percaya sama kemampuan anak. Oke, mantap. Kadang kan ada tuh, kalau Aziz pikir mungkin ada 2 tipe kalau orang tua ya. Ada orang tua yang ibaratnya mereka ngebiarin anaknya buat benar. terus udah gitu jatuh
Pas sudah jatuh dikasih tahu, nah itu jatuh anak, nah kamu jangan sampai diulangi lagi, jangan sampai jatuh lagi. Tapi ada orang yang ngasih tahu, ngejagain banget supaya anaknya nggak jatuh. Nah, kalau tipikal orang tua Aziz tuh yang tadi dibiarin. Lebih ke sok expose dengan kemampuan kamu, tapi kamu mesti bisa tanggung jawab gitu. Tapi bukan berarti nggak ngasih bimbingan. Nah, akhirnya ketika Aziz di situ dulu tuh Aziz suka jualan-jualan gitu kan, kayak bikin coffee shop segala macam, terus bisnis dari dan emang suportif banget orang tua tuh. Iya, alhamdulillahnya. Meskipun Aziz kuliah 5 tahun SMA 5 tahun Iya. Terus pas di situ tuh ya udah akhirnya kan ke ekonomi. Awalnya cuman karena takdirnya sekarang di ilmu politik. Ayah tuh bilang gini, masih ingat banget kayak kalau misalkan ngasih perumpamaan gitu. Kalau misalkan kita jalan dari Jakarta sampai kota Bandung, misalkan malam-malam nih, kita naik mobil sebutlah. Dari Jakarta kita nyalain mesin mobil, terus nyalain lampu mobil karena malam-malam, tapi kita belum jalan. Nah, apakah lampu mobil kita bisa menerangi jalanan kota Bandung? Nggak bisa. Terus gimana caranya supaya lampu mobil kita bisa nerangin jalanan kota Bandung? Harus jalan. Makanya jalanin dulu aja di ilmu politik, katanya begitu. Wah, gerah. Tapi karena emang kita ngebuktiin apa yang kita mau tuh, orang tua pun jadi kebuka gitu loh, kayak oh iya ternyata aku harus kayak gini, dan pada akhirnya pengalaman aku ini berdampak ke kakak-kakakku dan adik aku yang lain gitu. Jadi kayak ya udah sok maunya kemana silakan. Jadi kayak aku yang kayak rebelin dulu lah gitu. Kalau Eja Maya sampai beneran meyakinkan ke orang. Karena jujur, Eja tuh pernah 3 besar ketika SD doang. SMP hancur. Asli, udahlah gitu lah, SMP, SMA apalagi gitu lah. Tapi alhamdulillahnya mama makasih banyak. Mama tuh nggak pernah marah, malah mintanya gini, Cina. Mama mah emang nggak akan peduli sama angka. Karena mama yakin anak mama tuh nggak akan nggak akan buruk hanya karena angkanya buruk. Iya. Dan aja meyakinkan ke mama bahwa nggak apa-apa mah gitu, walaupun nilai-nilai kakak kecil, insya Allah kakak jadi orang yang sukses dengan cara kakak sendiri. Gitu. Makanya waktu dulu nih ya, kalau boleh cerita sedikit, kenapa Eja bisa masuk sastra Inggris? Dulu tuh orang tua lagi pundung, ceritanya bisa. Yang satu ke Kalimantan ya, yang satu di Lampung. Ya kan? Eja di rumah sendirian sama adik. Mana waktu itu tuh baru lulus SMA, baru beres SBMPTN. Iya, SBMPTN. Soalnya SNM gagal tuh. Masuk aja SNM sampai berapa besar di ini gitu. Cuma kegeser, akhirnya ikutan SBM, tapi ternyata gagal juga. Dan bingung dong, aku pengen banget kuliah nih, Eja pengen banget kuliah nih, tapi gimana gitu kan, orang tua jauh. Curhat ke mama cuma bilang, ya nggak apa-apa kak kalau misalnya kamu nggak kuliah juga. Tapi nggak tahu ya di hati tuh kayak nggak pengen gitu, karena ngerasa banyak banget orang-orang yang udah ngasih kepercayaan bahwa Reza tuh akan besar. Dan Eja tuh nggak mau kalau jadi orang yang cuma ya udahlah nanti aja, enggak, kecuali Eja udah berusaha ya gitu. Ketika udah beneran ikhtiar, baru dilepas kalau misalkan emang belum ada hasilnya. Wah bingung banget. Dan yang Eja lakuin apa coba? Nangis ke SMA. Guru wali kelas, guru kesayangan, sampai wakaseknya. Ini tuh berempat nih, Eja nangis, Bu, Eja pengen kuliah, Bu. Alhamdulillah dimasukin ke Unpas dengan cara yang susah pisan gitu ya. Udah Eja dianterin sama wali kelas, dianterin sama wakaseknya. Masuklah ke sastra Inggris. Di sastra Inggris tuh pelongo-pelongo. Jujur ya, emang Eja untuk bahasa Inggris cukup bagus gitu kan. Tapi untuk perihal sastranya gitu. Apalagi Eja tuh dulu benci banget baca daun melambai-lambai. Petang yang gimana gitu, senja yang menenangi. Kata-kata itu tuh asa apa sih? Gak retek gak sih? Asli kan? Tapi ketika didalami, belajar filsafatnya, baca-baca buku, ternyata oh iya sih. Sama halnya Eja ikutan ke Panwas. Kalau kalian mah ada lah ya, maksudnya setelah masuk kuliah, oh iya enak nih politik. Iya. Ada banyak banget ilmu selain emang ngomongin soal perbawaslu atau undang-undang ya kan ya. Apalagi sekarang kalian jadi pemantau pemilu ngomongin perbawaslunya kan. Eja juga masuk ke sini dulu, ngapain sih, gila pisan gitu kan. Ternyata ketika udah coba enak-enak juga. Tapi setuju sih Kang Eja, maksudnya ngelihat bapak-bapak ibu-ibu di luar sana yang ibaratnya mungkin mereka sangat peduli dengan pendidikan anak muda. Itu jadi salah satu poin kuat juga buat ngebuat SDM Indonesia ini jadi lebih maju. Makanya kan jadinya Kang Eja di sini segala macam. Kalau Eja kesini mah udah kayak kebetulan. Eja cerita kemarin waktu kita awal ketemu ya. Kamu denger nggak? Eja masuk sini karena apa? Diajakin. Karena diajakin. Oh iya. Ayo butuh orang nih kerja yuk. Asli masuk. Padahal deg-degan pisan. Ya Allah ini Panwasutnya ngapain? Karena sok Eja tanya deh sekarang. Kalian masuk di FISIP, tahu penyelenggara pemilu ada 2? Tahu. Taunya sejak kapan? Taunya pas ini mulai concern ke pemilu kalau aku. Kalau aku
kan di ilmu politik itu ada 3 ya, ada Apa? 3 apa namanya? Peminatan. Iya, 3 peminatan, elektoral, pemerintahan, sama kewargaan. Ah. Dan aku tuh bener-bener orang yang kayak nggak mau pemilu, nggak suka. Oh iya? Iya. Guys. Aku tuh lebih kayak ya udah pemerintahan aja, kalau nggak pemerintahan kewargaan. Karena kayak menurut aku pemilu itu apa ya, belum pasti gitu loh. Kalau pemerintahan kan apa ya, udah ada strukturnya gitu Iya, kan. iya. Kalau pemilu itu yang kayak udah deh gitu. Terus tiba-tiba harus mantap. Iya. Ngapain? Tapi Kayak kamu tahu bahwa apa pemilu itu diselenggarakan oleh dua lembaga? tahu. Jangan baru tahu kemarin ketika masuk. Oh ada 2, ada KPU sama Bawaslu. Lah Bawaslu teh apa? Oh iya. Asli aja langsung tahu. Oh Bawaslu tuh ada badan ad hoc gitu kan, KPU ininya oh gitu kan. Ketika baca UU 717 dipaksa pisan tah ya kan, karena masuk 717 dibaca oh ada ya KPU. Ada KPU RI provinsi, oh beneran ada LN luar negerinya kan, semuanya dibaca. Pas terakhir ada IKPP namanya, tahu nggak IKPP apa? Poho aja. DKPP ya? Dewan Keistimewaan apa ya gitu ya? Kehormatan Dewan Kehormatan. Bingung pisan, nggak ada banget informasi perihalnya apa, dan ngomong ke ketua juga yang nggak usah baca ada kudu apa mau kudu dibaca cenah era atau udah sastra cenah mau baca tapi dah bacaannya tuh beda Iya, beda. bacaannya tuh pasal sekian Berat. wah berat pisan gitu kan, makanya masuk ke sini tuh kayak ya udah kebetulan aja gitu, masuk nyobain doang gitu. Tapi ketagihan nggak? Alhamdulillahnya mungkin karena ada honor, ada uang kehormatan mungkin ya, jadi ngerasa kayak ya udah cukup. Dan ternyata setelah lambat laun, mungkin nggak tahu karena ketua panwasnya atau teman-teman rekan staffnya yang emang humble gitu ya, welcome. Apalagi kayak ini sekarang nih kita podcast ini tuh nggak sama sekali minta uang ke siapa-siapa. Emang ketua yang pengen, sok kamu punya ide ini, kamu punya kebisa ini, kamu punya kemauan ini, sok mau nggak dibikinin, sok beli apa aja. Ini kita nyicil mulai dari kamera juga lihat, nyicil bla dan emang beneran disupply gitu. Akhirnya ada nyaman gitu, ada sense of belonging di kantor gitu kan. Walaupun kadang tadi kantornya kecil tapi beneran di apa ini itu maaf banget ya, demi Allah itu maaf banget, agak ini ya Nadia. bercanda nggak apa-apa, tapi bener kita jadi ngerasa kayak bener nyaman banget gitu. Sekarang kerja pun ngerasa apa ya, enjoy aja gitu, udah punya pola bahwa setiap minggunya piket hari ini, terus kegiatan ininya bikin SPJ tiap awal bulan, tengah bulan dipersiapkan gitu kan, ada perjalanan dinas dan sebagainya, udah apa ya, udah mulai ikutin flow-nya lah gitu. Udah nyaman-nyaman. Siapa tahu kalian tertarik ikutan nanti 5 tahun ke depan, butuh banget orang-orang kayak kalian. Langsung ke Bawaslu kalau bisa masuk. Kemarin tuh kan kayak itu tadi kan, aku bukan orang yang pemilu banget gitu. Terus kemarin aku sempat bilang kayak ke teman aku yang itu, aku sempat bilang kayak apa aku pindah ke elektoral aja gitu, kayak apaan sih lo kenapa tiba-tiba pindah gitu. Terus kayak gak tahu, kayaknya seru deh, cuman itu tadi emang seberat itu dan apa ya namanya, lebih banyak banget gitu loh tugasnya dibanding lain, jadi kayak gitu deh ya. Tapi emang seru dah. Iya, Cobain deh, seru. Masalahnya apa ya? Kita nggak kerja sendiri. Awal pun ya Eja cerita, Eja nggak tahu apa-apa tapi dibantu. Walaupun cuma disuruh baca. Tapi kenal sama Yusuf yang dimana emang dia ada basic hukum. Oh, kan? di hukum. Di hukum ya, sarjana hukum. SH. Oh, SH. Susah hidup kan. Ya lagi banget. Dia tuh kalau bangun harus telepon 18 kali baru bangun gitu. Saudara Pak Iman yang emang aktivis organisasi perihal pemilu politik, emang dia aktif gitu. Jadi aja dibantu. Dan kalau misalkan pun nanti kamu ikutan, percaya nggak percaya nambah saudara, nambah temen yang emang benar membantu. Eja tuh dulu nggak kenal sama panwas tetangga siapa, ngapain aja gitu kan. Malah pengennya Eja tuh dapat kesempatan kayak kalian. Ikutan dulu ini, pemantau ini baru kenal. Seru ngobrolnya. Tapi mention yang tadi deh, perihal kamu yang enggak tertarik sama pemilu. Ada nggak teman-teman kamu yang lain? Ada. Satu tongkrongan sih kalian? Kita itu iya. satu tongkrongan. Teman-teman ada nggak sih yang emang kayak apa ya? Apatis lah, kayak ya udah fuck lah gitu, udah amat lah. Sebenarnya mungkin kalau kita bicara konteksnya ilmu politik, Itu. mau nggak mau kita mesti ini cuman ada yang ibaratnya kayak cuman sebatas memenuhi kebutuhan tuntutan nilai nilai dan lain-lain, bukan yang emang jadinya mereka benar yang menekuni. Karena kalau misalkan di kita di ilmu politik itu ada cukup banyak juga mahasiswa yang jadinya iseng-iseng bikin tulisan mengenai politik. Wow. Nah, teman-teman bikin artikel jurnal gitu. Kajian. Di Kompasiana ada tulisannya Aziz dan Medium. Nanti ada di deskripsi linknya, Ntar bener keren. Ya gitu, jadi teman-teman tuh ada yang karena misalkan mungkin kepantik, jadinya dia jadi karena
kita ini di ilmu politik itu kan sifatnya itu apa ya, ruang akademis. Jadi kita benar yang dikasih keleluasaan untuk berpikir, untuk memiliki pemikiran sendiri, pertanyaan-pertanyaan di kepala gitu. Makanya kalau misalkan kita ngelihat dari awal tuh kenapa kita belajar filsafat politik dulu, baru udah gitu masuk ke ilmu-ilmu yang lainnya, karena kita tuh supaya dibentuk dulu pemikirannya bahwa nanti kalau misalkan kita punya pertanyaan mesti gimana gitu. Dan gitu. Ya itu tuh beda gitu sama yang hukum tadi. Kalau hukum kan kalau kayak ya dasarnya dari mana, dasarnya apa kayak gitu. Kalau kita tuh enggak, kita bisa kayak menganalisis, kita bisa mulai dari manapun. Iya, mulai dari manapun. Jadi nggak perlu ada dasar yang bener-bener aturan gitu tuh enggak, tapi kayak bisa dari pemikiran kita, tapi emang harus jelas gitu. Nggak boleh ngawang-ngawang sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita tapi nggak saklek gitu. Mau legek ya mungkin bahasanya mah, kalau kita mau legek jadi jurusan ilmu politik itu kita belajar apa aja? Hubungan internasional. Iya, itu masuk. Diplomatiknya. Ya, terus udah gitu ilmu pemerintahan kita masuk belajar juga. Hukum juga kita juga belajar. ada. Terus dan masih banyak yang lainnya. Bahkan kayak skala-skala antropologi. Ilkom juga ada. Ilkom juga ada. Sampai ke antrop tadi ada. Antrop ada. Antrop ilkom ada. Iya. Gitu. Nanti kita tukeran buku bacaan yuk. Boleh. Oke, boleh. Beres-beres podcast kita tukeran buku bacaan, karena kayaknya kalian bakalan keren kalau misalkan baca. Pernah kenal The Holy Trinity of Beat Generation nggak? Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya, Ejet kerasa kayak terpancar untuk kolaborasi bikin karya keren sama kalian. Maksudnya apa ya? Dengan otak kalian yang fleksibel, apalagi di sastra yang emang beneran banyak dobrak-dobrakan gitu kan. Kalau kita bikin karya tulisan apapun itu, sependek apapun itu, bakalan keren. Nanti aja bakal rekomendasi beberapa buku. Sekarang nggak apa-apa ya. Baca Beat Generation, buku-bukunya si Jack Kerouac, Allen Ginsberg, sama siapa ya? Itu The Holy Trinity of Arts and Literature. Oh, iya. Mereka bikin buku, ada salah satu buku yang emang beneran ngasih aja insight perihal hidup itu adalah hal yang bebas dan sebagainya. Judul bukunya tuh On the Road by Jack Kerouac. Nanti kalian beres ini harus spill buku-buku kalian yang kalian baca, karena anjir isi kepala kalian apa sih? Kita harus ketemu lagi, harus bikin sesuatu. Maksudnya apa ya? Karena ini bakal nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa tadi aja nanya perihal tingkat ketertarikan teman-teman kalian? Karena jujur di kampus aja tuh hampir banyak ya, nggak dibilang 100%, cuma yang hampir mendekati mahasiswa-mahasiswa yang kayak apa ya? Ya udah berjalan, udah pemilu mah cuma hari tahun, sehari gitu kan. Terus masih ada aja orang yang percaya bahwa 1% suaranya itu ya udah orang mah cuma 1%. Padahal ketika mereka mengenal hal ini, 1%-nya mereka tuh ngaruh parah gitu kan, gitu. Bisa menentukan masa depan bangsa sebenarnya gitu kan. Tapi masih banyak yang ngerasa kayak ya udahlah gitu. Nah, dari mana nanya? Pengen tahu juga dari kalian perihal tingkat kesadaran teman-teman kalian yang emang oke lah mereka dituntut oleh akademisnya. Tapi ada nggak sih orang-orang yang kayak ya udah gitu, orang pemilu cuma nyoblos doang, gitu doang. Bukan kewajiban doang. Nah, gitu doang. Ada nggak sih gitu? Jangan di kampus deh, karena kayaknya emang bakalan Mungkin aku coba jawab. Kalau misalkan bicara tentang tingkat ketertarikan teman-teman di lingkungan gitu sama politik khususnya pemilu, itu abstrak sih kalau misalkan aku bisa bilang. Karena ada teman-teman yang emang begitu concern sama pemilu, bahkan dia isi SG-nya tuh kayak gimana dia ngekepoin capres-capres segala macam. Itu ada aja. Ada ya. Tapi bahkan ada juga yang emang dia tuh lebih kepada apa ya? Jangankan untuk dia menggunakan hak suaranya, dia mau ikut pemilu atau enggak juga nggak tahu. Yaudahlah, kayak bukan suatu hal yang penting. Golput itu tuh pasti ada. Gitu. Karena kalau misalkan mungkin kita di ilmu politik itu belajar bahwa terkait partisipasi politik ya. Bukan yang susah itu bukan gimana nantinya kita menjalankan pemilunya, tapi yang susah itu adalah gimana caranya supaya kita bisa ngetokin pintu masyarakat satu-satu, nyadarin masyarakatnya, ngasih tahu, gitu. coy, ini penting loh pemilu, penting loh, hak suara Anda walaupun hanya beberapa persen itu penting. Karena karena masyarakat tuh kadang gini. Kita ngeluh-ngeluh terkait pejabat kok pemerintah gini gitu kan. Ya udahlah, nggak usah milih soalnya kalaupun kita milih nanti juga sama-sama aja. Nah, padahal mah enggak loh kan gitu. salah kita juga gitu loh, kayak gitu. jangan selalu nyalahin apa yang udah ada di atas. Yang ada di atas itu kan ya pilihan kita juga gitu. Betul. Kita yang ngasih mereka kesempatan dan ngasih mereka kursi kan jatuhnya kan. Nah, kan ibaratnya kalau misalkan kita di Indonesia ini
demokrasi ya. Demokrasi itu kan salah satu esensinya tuh dari rakyat, oleh rakyat, untuk Untuk rakyat. rakyat, betul. Makanya intinya itu dari rakyat gitu. Maksudnya bukan berarti kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas sana yang pada akhirnya mereka kayak ngelakuin kesalahan, korupsi dan lain-lain. Tapi kita juga mesti yang ngelihat bahwa calon pejabat atau pejabat yang bagus itu bukan pejabat yang datang ke daerah ngasih uang segala iya. Betul. langsung kita pilih, bukan. Tapi kita bisa ngelihat visi Backgroundnya gitu kan. backgroundnya apa. Kalau di sastra tuh ada apa istilahnya, kacamata baca dekat dan jauh. Kalau dekat kita baca karyanya, baca isinya, insinyurnya gitu kan ya, plot dan sebagainya. Ada baca apa, cara baca jarak jauh. Kita ngelihat latar belakang penulisnya. Kenapa dia bikin buku ini, ya kan? Pada masa apa dia bikin buku ini? Ada kejadian apa di masa itu yang bikin dia ingin untuk bikin buku ini? Gitu. Harusnya apa ya namanya, masyarakat juga seperti itu loh gitu. Kenapa nih orang ini pengen nyalek contohnya? Siapa dia? Dia lahir kapan? Gitu. Dia ada nggak di masa-masa ini? Gitu. Apa yang nge-influence dia untuk ikutan ini? Apa sih tujuan dia? Kan jadinya apa ya namanya? Mereka nggak akan pilih secara asal, nggak mentang-mentang, oh dia artis nih, oke coblos gitu. Oh partai dia lagi keren nih, lagi nyentrik nih, coblos. Oh gua, militer gitu kancing gitu kan. Harusnya memang seperti itu, tapi apa ya namanya? Bukan hal yang mudah sih. Iya betul. Hal yang mudah sih. Makanya kenapa ya kita juga bikin ini tuh ya kayak gitu. Harapan kecil sih sebenarnya, nggak beneran jadi tujuan utama untuk ngajak masyarakat, nggak. Cuma pengen apa ya namanya? Ngasih intipan sedikit bahwa nih melalui cara kabar panwas kalian bisa lihat bahwa sesantai ini kok gitu. Dan apa ya namanya, mungkin gitu kan setelah kalian nonton itu jadi tergugah gitu untuk oh ya udah gitu, yuk belajar gitu. Karena lihat nih teman-teman, lihat ini generasi muda yang dari kemarin Reza tunggu nih gitu. Ini mah aja bakal nongkrong sering-sering sama mereka gitu. Asli. Tapi Kang Eja emang justru salah satu kelebihannya anak muda ya, mungkin yang orang yang bilang bahwa apa namanya, idealisme adalah kayak apa, harta terakhir yang jadi dimiliki oleh anak muda. Justru karena itu anak muda tuh mesti yang jadinya jadi apa, mungkin pionir gitu loh. Ya. Makanya kenapa kalau misalkan kita berbicara bahwa mana sih anak muda yang keren itu, bukan anak muda yang bawa saja mau di Bandung aja, bawa saja. Tapi ya maksudnya yang keren itu bukan yang seperti itu. Sesimpel kalian menggunakan hak suaranya, menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan, itu yang keren. Ini bukannya mau merendahkan salah satu golongan atau gimana, bukan ya. Kita nggak bilang bahwa hal yang well-wellan itu jelek, tapi maksudnya gimana ya, apa ya? Ada loh hal yang lebih bermanfaat dari itu. Oke, katanya ya bahagianya kan beda, kan bahagianya orang beda-beda. Nggak apa-apa kalian bahagia dengan hal itu, tapi apakah hal yang kalian lakukan bisa bikin dampak baik ke semua orang? Ya nggak sih? Mungkin lebih kepada gimana caranya supaya kekuatan kalian di sana tuh dipakai, dialokasikan, digunakan, untuk dipergunakan. Tapi ada nggak sih kalian, maksudnya ke teman-teman kalian gitu yang emang ngajak, ya kita bikin sesuatu untuk negara? Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ada aja, maksudnya obrolan-obrolan kecil-kecil. Atau kayak upaya yuk kita bikin apa gitu, upaya untuk ngajak teman-teman lain yang emang mereka tuh bodo amat sama perpemiluan atau perpolitikan gitu. Ada nggak sih yang kalian? Aku ini sih, aku ada teman aku anak Unair. Dia tuh jurusan administrasi publik. Terus dia kayak kalau ada tugas tentang, kan di administrasi publik tuh kalau nggak salah ada matkul yang IPOL juga kan. Oh iya. Terus ya gitu akhir-akhir ini tuh dia sering nanya gitu kayak, Rif kenapa sih calon yang ini kayak gini gitu. Terus kayak aku kayak kalau dilihat dari dulu sih backgroundnya gini. Oh tapi kalau yang ini kayak gimana? Jadi dia kayak mulai yang tertarik gitu loh. Terus kayak pas aku jelasin ternyata politik tuh seru tapi nggak sesimpel itu ya kayak gitu. Terus dia mulai yang kayaknya nanti aku udah tahu deh mau ngarahnya kemana dari penjelasan ini. Jadi maksudnya kayak obrolan singkat aja kayak gitu tuh bisa ini loh, bisa kayak apalagi untuk juga orang-orang gitu. yang ngulik ya. Iya, kan untuk orang yang ngulik beneran dikerjain sama gitu kan, dirangka ya. Kalau kamu gimana? Tapi fun fact-nya Kang, kalau menurut aku ilmu politik itu bikin kita ketagihan. Kalau menurut aku ilmu politik itu bikin kita ketagihan karena di politik itu semuanya tuh berkaitan. Iya. Sebutlah misalkan kita berbicara tentang demokrasi, berarti kita harus bicara juga tentang masyarakat, SDM berarti kependidikan juga. Terus kalau misalkan demokrasi berarti kita berbicara tentang struktur negaranya juga. Negaranya nanti berbicara tentang pejabatnya berbicara tentang regulasi dan lain sebagainya. Ngomongin sosial, budaya, teknologi. Iya. Ketika kita belajar satu hal tuh nggak cukup, pasti pengen lanjut gitu.
Cuman mungkin kalau berbicara tentang apa ya, di kita udah ada yang mulai buat misalkan bikin project atau apa buat masyarakat gitu, mungkin belum yang begitu kuat. Tapi kalau misalkan dari akang-akang, alumni atau kakak-kakak itu ada yang tahu total politik nggak? Ini ya apa sih yang kayak bukan buzzer, siapa namanya? Isinya tuh kayak berita-berita kan? Iya, berita-berita gitu. Saya pernah Total politik tuh setahu aku followersnya udah ratusan ribu, sama political jokes. Iya, political ID itu jokes. kalau misalnya itu baca-bacanya kalau misalnya pengen ini politik itu alumni. Oh gitu. Alumni yang bikin. Iya, alumni. Iya. Kalau di Eja mah karena di Seni Sastra ya, Eja tuh selalu ngajak teman-teman untuk ayo kita bikin eksibisi karya yang dimana isinya kalian bisa mengekspresikan diri kalian dan juga memberi pesan ke masyarakat. Sekarang tuh karena Eja dulu suka banget perihal pengetahuan lingkungan budaya sosial dan teknologi. Panjang banget. Ya, nama matkulnya tuh Pengling Sosbudtek. Oh, iya. Eja suka banget sama itu karena apa? Karena Eja tuh diberi kesempatan untuk terjun ke lapangan, ke masyarakat, mengenal organisasi apapun gitu ya. Waktu itu pernah ketemu sama orang-orang yang suka reptil, anak-anak motor dan sebagainya gitu kan. Kenapa Eja suka itu? Karena apa ya namanya? Eja dikasih sudut pandang terkait jenis-jenis masyarakat ya kan. Yang dimana nantinya bisa bikin aja tuh kenal bahwa oh ini karakternya kayak gini. Nyambung kalau di kalian ada nggak sih mata kuliah partai ID, bukan mata kuliah ilmu yang partai ID, partai identification? Sebenarnya kalau partai-partai gitu ada. Nah, Eja tuh kepake ilmunya di sini. Kemarin waktu ada bimbingan teknis ketika di kota, Eja diajarin perihal itu. Satu keluarga ini karena nongkrong di organisasi ini cenderung akan milih partai yang seperti ini. Iya. Nah, kenapa Eja di Pengling Sosbudtek suka karena itu dan emang ternyata kepake gitu kan. Bikin aja jadi tahu bahwa oh iya karya yang cocok buat ngajak mereka tuh kayak gini, karya yang enak untuk ngajak mereka tuh kayak gini. Jadi selalu ngajak teman-teman untuk yuk kita eksibisi karya, lukisan kah, tulisan kah, apapun itu yang apa ya bisa masuk ke semua elemen untuk ngajak mereka. Setidaknya bukan apa ya, bukan narik, tapi beneran apa namanya, nge-influence lah, membuat mereka sadar bahwa oh iya ya bisa indah kok gitu. Kayak kalian kan ya, politik memang sulit tapi maksudnya gimana ya, asik kok. Iya, gak bisa dihindarin juga. Meskipun gitu. Tidak sesempel itu, tapi ya gimana sih gitu kan, seru kok gitu kan. Dan itu kan maksudnya banyak ketakutan masyarakat yang bilang bahwa politik itu jahat, politik itu kotor. Duit cina, kalau aneh, orang-orang kalau ngomongin politik itu pasti ngomongin duit. Nggak selalu dah gitu perasaan. Ini sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang ilmu politik secara keseluruhan, politik itu bukanlah sebuah bukan hanya berbicara sebagai metode. Dalam artian metodenya ini mah jelek, buruk, negatif gitu. Bukan, tapi politik itu bisa kita bahasakan sebagai sebuah alat. Sebutlah misalkan pisau. Kalau misalkan pisau ini digunakan oleh koki, bisa jadi dia pakai buat potong bawang. Tapi kalau misalkan pisau ini dipegang sama pembunuh, bisa jadi buat membunuh. Makanya itu politik itu mesti jangan ditafsirkan sebagai orang-orang politik mah kotor-kotor segala macam. Bukan berarti gimana kan? Kalau misalkan yang megang pisaunya pesulap kan hilang. Iya. Tapi tuh ini pandangan itu tuh selalu aku dapetin waktu bener-bener masih maba banget, baru masuk naik Gojek nih, Gojek nggak boleh disebut. Naik Gojek online. Gojek. naik ojol terus ditanya kayak anak mana, SMA mana, terus aku bilang kayak oh enggak udah kuliah gitu, terus kayak enggak ini mah masih SMA, terus kayak enggak aku udah kuliah gitu, aku jurusan apa, terus aku bilang jadi ilmu politik. Ngapain masuk situ katanya gitu, kotor semua isinya. Gitu. Terus kayak apa sih, cewek kok berani masuk situ, berani digituin sama si ojolnya. Terus kayak emangnya mentalnya kuat masuk politik, kayak belum juga dicoba mungkin dijalanin. Terus dari situ aku makin yang kayak ternyata emang orang-orang nih udah terlalu terlalu sas banget gitu, kayak politik tuh udah dicapnya sejelek itu. Terus jadi aku yang kayak mikir ternyata emang ke masyarakatnya pun belum nyampe yang bagusnya gitu loh gitu. Jadi kayak makin kepo di dalamnya emang kayak gimana sih harusnya yang baik tuh gitu. Emang mesti ditanamin gitu loh ke masyarakat bahwa politik itu bukan suatu hal yang udah ada di sekitar kita tuh ya, gitu, nggak jauh di mana-mana gitu kan. Ya udah deh, ini udah berapa menit nih? Aduh, kalau misalkan kalian masih lama kan nyantai ya sih? Nyantai banget. Takutnya gimana-gimana. Kan hari ini khusus untuk aku merasa terhormat, tentang pemilu, demokrasi. Boleh. Kalian setelah ikut jadi pemantau pemilu, apa aja yang udah kalian kenali?
kayak dulu? Sebenarnya kalau selama seminggu ini belum banyak sih, tapi aku ngelihat bahwa ternyata tahapan pemilu itu cukup panjang ya gitu. Terus kayak banyak orang-orang yang itu tadi yang pakai apa celah-celah undang-undang peraturan kecil-kecil nyari tuh. loophole. Iya itu, terus tadi juga dibilang gimana mau ditindak juga mereka yang buat, mereka yang melakukan, itu jadi yang kayak ternyata tuh aduh gimana. Di situ ya, kita gitu. dapat sudut pandang bahwa oh iya ya, bukan miris sih, jadi sayang aja. Iya jadi sayang banget kayak Karena membingungkan, itu membingungkan. Gimana sebenarnya kalau untuk bahasa hukum sendiri sebenarnya itu gimana tafsiran masing-masing, soalnya setiap orang mentafsirkan dalam satu pasal itu multi tafsir. Iya, betul. Ada yang menyebutkan A diperbolehkan, kadang B diperbolehkan. Sebenarnya yang harus ditegakkan itu ya sebenarnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Makanya ada yang disebut ahlinya. Kita harus tanya ada yang istilahnya yang memahami bahasa hukum tersebut. Kita nggak bisa langsung istilahnya mencerna bahasa hukum langsung mentah-mentah. Tapi kan mungkin mau nanya ke Akang yang ini, Ya, perasaan dari sudut pandang hukum sebenarnya ketika undang-undang itu dibuat itu tuh mesti yang sifatnya mutlak, atau bahkan pertanyaannya mungkin apakah ada undang-undang yang sifatnya mutlak? Sini, jawab di sini. Ya kan? Biar mantap. Kolaborasi. Undang-undang itu ketika jadinya multi tafsir itu kan jadinya jadi ada apa ya, kasus atau dinamika yang Oke. tadi juga. untuk di Indonesia sendiri mungkin undang-undang yang paling atas gitu ya, balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi untuk pembikinan undang-undang, balik lagi itu sebenarnya mah yang harusnya kita pahami, pembuatan undang-undang itu harusnya mengikuti istilahnya pergerakan manusia itu sendiri. Jadi nggak sekedar kita ke depannya mau bikin apa sih? Diperkira-kira, nggak dikira-kira gitu. Aduk dadu terus oke gitu. Ya, enggak. Jadi untuk kayak ini apa undang-undang terorisme itu pertamanya kan ada terorisme dulu yang di Bali. Bom Bali itu undang-undangnya belum ada. Undang-undangnya belum ada. Tapi karena kejadian itu terjadi, maka pemerintah membuat undang-undang tentang terorisme. Jadi pembikinan undang-undang itu harus ada dulu tragedi yang ada, baru kita membuat undang-undang. Karena nggak bisa bikin aturan yang emang preventif ya. Iya, karena memang mengikuti pergerakan manusia itu sendiri. Tapi teman-teman Caraka kalau emang ada yang tahu lebih, biar kita juga dapat ilmu tambahan, spill di bawah ya biar kita ilmu tambahan. Mantap. Soalnya kan ini juga nggak sih, ingat yang waktu itu kita pernah presentasi tentang rational choice. Iya. Wow. Itu kayak Rational choice. ternyata emang kata dosen tuh pikiran rasional seseorang tuh beda-beda. Iya. Betul. Makanya undang-undang itu ada yang menurut atasan ya ini udah rasional, tapi menurut rakyatnya kayak oh enggak ini enggak rasional. Ternyata kayak itu tuh bisa bisa bikin Multitafsir. Multitafsir juga gitu. Itu salah satu keseruannya belajar ilmu politik, karena kita bukan berbicara tentang kepala kita, bukan kepala satu ahli, tapi semua ahli. Teori politik itu ada bejibun, pemikirnya segala macam, dan itu beda-beda. Iya, makanya lewat pemilu tuh harusnya masyarakat tuh bisa yuk tuangkan aspirasi kalian. Terus sok spill beneran dimuntahin semua yang kalian inginkan, biar jadi bahan olahan teman-teman yang di atas nih gitu, bapak-bapak seniornya untuk bikin regulasinya gitu kan, perencanaan undang-undang apapun itu, jadi emang tertampung gitu loh. Daripada para pemimpin di atas bingung-bingung kan istilahnya ke kampus-kampus nanyain gitu ya. Nah, di sini ada. Iya, gitu. benar. Kan namanya juga pesta demokrasi kan ya. Betul. Semuanya ikut andil gitu, ikut beneran ikutan gitu. Jangan cuma kayak main bola. Dari dulu ada tuh dari awal-awal kita podcast ya. Jika nu main bola channel nu main nama sibuk. Tapi nu lebih sibuk tuh nu suara, itu cenah tuh itu. Jadi, yuk kita ikutan berpesta gitu, kita ikutan main gitu. Setidaknya ikutan apa ya? Ikutan mantau. Coba calegin dari mana kayak teman kamu tadi meskipun karena tugas. Tapi kan dia jadi apa ya? Ada ketertarikan gitu kan untuk menuangkan aspirasinya nantinya gitu kan. Karena bisa aja nih dia tuh si calon ini tuh kayaknya satu visi deh, setipe, sefrekuensi nih sama aku gitu kan. Akhirnya dia ikutin, ntar siapa tahu ketika dia udah hari hanya nyoblos dia gitu kan, karena ada harapan ya sih. Harusnya kayak gitu enaknya. Emang apa ya, maksudnya sekarang nih
kadang kan anak muda juga bingung ya, mau masuk ke politik dalam artian politik praktis gitu. Itu tuh gimana? Apakah mesti jadi pejabat dulu kah atau gimana? Sebenarnya nggak perlu. Jadi kalau misalkan ini sekalian juga tadi pertanyaan Akang terkait udah dapat apa aja selama ini. Jadi tahu ini sih proses gimana keberjalanan sistem politik secara praktis. Karena kan kalau misalkan kita berbicara tentang sistem politik tuh ada yang namanya itu tuh kalau nggak salah David Easton. David Easton tuh ngejelasin bahwa sistem politik itu kebagi menjadi 3. Ada input, proses, output. Nah, input ini tuh adalah bagaimana kepentingan-kepentingan atau ibaratnya mungkin aspirasi-aspirasi itu disampaikan. Nah, selanjutnya tuh dijelasin lagi sama ada ahli namanya Almond, itu jadi lebih konkret lagi. Jadi katanya proses masuknya kebijakan atau aspirasi itu kepada pemerintah itu tuh ada 2 jalur kan. Nah, yang pertama itu jalur resmi sama jalur non resminya mungkin lah kalau aku bisa bilang jalur formal sama non formal. Jalur formal itu adalah partai politik. Karena partai politik kan pada akhirnya bergerak aktif sih, gitu. Yang kedua itu lewat kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu karena ibaratnya mereka demo-demo segala macam. Terus nanti setelah ada proses input itu, mereka nanti di pemerintah itu ada yang namanya proses interest aggregation sama interest articulation. Jadi, wah, misalkan si Aeja mah pengen podcast ini tuh sistemnya kita resmi, misalkan kayak gitu. Yusuf misalkan pengennya podcast ini tuh kita ya udah santai-santai aja, misalkan segala macam. Kita nih pemilik podcastnya sebutlah. Nah, kita tuh nanti banding. Kan banyak ya orang tuh beda-beda. Kayaknya yang paling bisa diterapin di masyarakat. Nah itu tuh di situ nampaknya tok jadi kebijakan, terus masyarakat nanti yang menilai. Makanya ada yang namanya pas policy making itu si kebijakan itu nanti diawasi. Nah itu yang masyarakat balik lagi masyarakat ngelihat perkembangannya gimana. Ternyata implementasinya nggak sesuai. Masuk lagi jadi input, protes lagi. Nanti proses lagi. Ya terus muter gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang pemilu juga nih, nggak sesempit kita sebenarnya nyoblos doang. Betul. Kita juga nanti yang jadi polisi pejabat itu sendiri sebenarnya. Ya karena tadi Rifka bilang ya tahapannya banyak kan. Tahapannya dari banyak. daftarnya pemilih gitu kan, terus daftarnya peserta. Kita mantau semuanya dan kita di Panwas itu kalau sekarang lagi ditekankan untuk pencegahan ya. Masih pencegahan. Bukan belum apa? Bukan penindakan. Dulu tuh Bawaslu tuh emang berperan sebagai penindak. Beneran galak gitu. Ini melanggar tindak. Kalau sekarang kita lagi sekarang preventif pencegahan gitu. Untuk terhindarnya gitu kan hal-hal yang emang tidak diinginkan. Sekarang lebih ke situ. Walaupun ya tetap aja ternyata kayak yang tadi Rifka bilang ada loh gitu ya yang nyari-nyari lu. Pasti ngomongin perharian ya APK ya, alat peraga kampanye. Betul. Itu tadi pas masuk kayak kemarin tuh disebutin kayak calon-calonnya tuh belum boleh ngasih nomor kayak gitu kan. Terus pas masuk kayak itu kok udah ada nomornya dan nggak cuman satu partai doang gitu kayak gitu. Mungkin untuk masalah penomoran itu sebenarnya memang tidak diperbolehkan untuk saat ini, cuman ya karena belum belum ditetapkan sih itu, cuman di dalam undang-undang kan kita harus menindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam undang-undang kita dapat menindak pada pasca kampanye. Ya kan? Maka dari itu kita nggak maksudnya nggak bisa langsung ini. Ya, cuma buat preventifnya mungkin kita warning tipis saja kepada paling parpol. Kalaupun mau menindak kita bakalan lewat ini ya aturan yang etika dan estetika. Oh iya, betul. Ketika pemasangannya APK ya memang di pohon yang kita alasan kenapa kita take down tuh bukan karena ini ada angka atau ada ajakan gitu yang emang gimana gitu. Enggak. Penempatannya ini melanggar etika dan estetika gitu. Jadi kita ngarahnya ke situ aja. Berarti bukan ke isinya tapi kayak lebih ke lokasinya gitu. Soalnya aja pernah ngobrol sama driver ojek online ya, Gojek. Aduh. Siapa tahu disponsori loh gitu kan. Gojek. Aja pernah ditanya, terus gimana dong tuh cara ini katanya mau ngucapin selamat Idul Fitri-nya, tapi yang di tulisan Idul Fitri-nya cuma senye, terus ada muka dia gede. Kayak gini ya kan, muka dia gede, senye, nama yang gede, cina nama dia. Itu tuh cina sebagai pengawas pemilu gimana? Ya dia bilang bahwa ya Pak, kita tidak bisa menyalahkan karena maksudnya gimana ya? Gimana masyarakat bisa kenal mereka kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk sosialisasi. Yang namanya sosialisasi kan pasti campaigning ya, gitu. Ya udah gitu.
Dan perihal apa ya namanya si APK-nya, alat peraga kampanyenya seperti itu ya ada sebenarnya masih aturannya. Bahkan para peserta politik pun mereka menandatangani ini ya, Iya, perjanjian untuk ada. tidak memasang APK di Itu tempat-tempat tertentu gitu kan. Ada perjanjian. zona ada. Jadi selama memang mereka mengikuti itu dan apa ya, mereka menyampaikan si sosialisasinya mereka yang nggak masalah. Karena tadi yang kata Yusuf bilang. Tapi mungkin mau nanya-nanya juga nih. Boleh. Kan terkait kampanye ya Kang, maksudnya dari Panwascam sendiri itu kan berarti menerima laporan juga kan dari Iya, Iya. betul. kalau ada masyarakat yang menemukan ada pelanggaran segala macam, Panwascam menampung lah. Iya. Sebenarnya Kang mau tahu nih, sebenarnya banyaknya laporan itu tuh datang dari masyarakat yang beneran peduli atau laporan-laporan itu tuh datang dari lawan politik? Iya, dari lawan politiknya. Ini seru ini mah. Ini Ya, jatuhnya kan kalau dari lawan politiknya jatuhnya negatif campaign kan. nanti gitu. mungkin ya si Kang Yusuf bakal bisa ngejelasin dari sisi hukumnya ya. Ya, boleh. Pokoknya kalau dari Eja Boleh. ini mah apa ya namanya, sudut pandang si Eja yang centil. Eja, Centil. iya seriusan, Eja mikirnya kayaknya ada aja loh gitu yang apa ya, iri dari Asli. partainya si Arabica sama partainya Robusta teh gitu kan. Oke. Si Robusta lah gitu gimana lah gitu kan, gimana lah, Pakai lapor deh. nama video kita Ya, itu. simulasi. Simulasi itu. Lapor lah gitu, ada aja kok gitu. Cuma ketika yang lapor tuh nggak mengatasnamakan cemburu, tapi memang mereka nyari data gitu, Iya. mengumpulkan, karena prosesnya nanti Yusuf yang bilang bisa sampaikan. Proses itu panjang ya, Ya, panjang. kita nggak langsung nindak gitu. Emang ada penyelesaian cepat dan sebagainya. Tapi yang datang ya itu teh kita tampung dulu gitu, sampai apa namanya, kita proses, karena prosesnya emang nggak Ya. langsung dar kamu salah, Nah. dar kamu menang, nggak kayak gitu. Tapi nggak ada laporan ke Bawaslu Kota? Ada jelas, Nah. kita ntar bikin laporannya juga. Ya ini juga kan apa? Penyidikan dan penyelidikan. Nah, Mungkin ada langsung aja ya mekanismenya mah, jadi dibagi ada dua, ada penanganan cepat, terus ada sengketa cepat. sengketa cepat. Untuk penanganan cepat kita langsung di TKP, tempat kejadian, kita datang ke sana cross check permasalahannya apa, menurut undang-undangnya apa saja yang disalah gunakan, apa misalnya apa, kita cross check. Oh misalnya masang di pohon kan tidak Dibolehkan. diperbolehkan. Oke, kita tindak langsung di sana, kita cabut atau kita kasih Minta tolong sih ke peringatan. bisa. Biasanya kita langsung minta tolong Kolaborasi. kasih kolaborasi untuk pencabutan, karena kita sendiri tidak boleh mencabut Ya. sendiri. Kita harus dibantu oleh kasih Transtip. transtip, Pol PP. Pol PP. Untuk terus yang keduanya tentang ini apa, sengketa cepat. Untuk sengketa cepat itu jadi nanti ada bisa dari penyelesaian cepat itu tidak ada keputusan dari kedua belah pihak. Ya. Nanti dari adjudikasi apa sih namanya? Adjudikasi. Adjudikasi. Nah, Oh, nanti iya, salah adjudikasi. satunya Pemerintah. laporan ke kita untuk tindak lebih lanjut ke kantor, kita bikin kayak BAP lah ya. nah, Pada umumnya mah BAP, di BAP. di BAP keterangannya seperti apa segala macam. Nanti habis itu kita cross check dulu hasil tetap BAP nyari itu. data, tetap Dan, bukti. apa sih bukti material formilnya apa, kita cross check semua sampai akhir titiknya kita temu, oh yang salah anu. Nah nanti kita lanjut ke mediasi. Nah di sana seperti sidang terbuka sebenarnya, mediasi umum, ada tersangka bukan tersangka ya disebutnya, pemohon dan termohon. Oh iya. Nah, benar. iya. Panggil keduanya, menjelaskan dari sudut pandang masing-masing. Nanti kita menjelaskan istilahnya permasalahan yang ada untuk menyelesaikan semuanya. Tapi akang-akang ini terbantu atau malah kayak ya Allah panjang banget dengan apa ya, alur yang sepanjang dan seribet Kalau- itu gitu. Kalau jawaban singkatnya gini ya, karena di sini juga kita belajar, jadi kita senang juga sebenarnya ada laporan. Karena apa ya, kita nggak akan tahu kalau misalkan kita nggak beneran dapat masalahnya, ngerti nggak? Nah, Iya. Teorinya oke, kita udah tangkap Udah nih, gitu. dapat. Tapi kalau misalnya nggak ada kasusnya, kita nggak bisa beneran belajar gitu, kita nggak bisa tahu. Jadi kalau aja sendiri ya senang-senang aja gitu, nerima tamu, dengerin ceritanya. Karena jujur aja mah orangnya tuh suka ngeteh. Wah seru nih, masalah apa kamu gitu loh, sok ada curhatin di sini gitu kan, dibahas gitu. Kalau Yusuf mah nggak tahu karena divisi kamu kan ya. iya betul. Ya untuk divisi saya sendiri ya kita senang-senang juga. Cuman sebenarnya kita sedikit
agak khawatirnya pada permasalahan dari parpol gitu. Takutnya istilahnya gertakan dari mereka kan lebih paham gitu ya istilahnya dengan mekanisme kepemiluan dan lain-lain karena mereka istilahnya memang sudah bertahun-tahun di kebidakan tersebut gitu kan. Intinya mah ada was-was aja ada was-was seenggaknya kita tetap punya amunisi gitulah istilahnya buat meng-backing argumen mereka seperti itu. Kita udah nggak kerasa pengen nyemak. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kosong ngobrol lagi lah. Eja traktir. Nah, Cek ejanya. Cek eja kawan. Traktir gitu. Cek eja. Kita ngopi. Gitu. Tapi untuk penutup pengen dong pesan-pesan kalian dari kalian nih untuk teman-teman masyarakat atau teman-teman kampus kalian perihal apa ya? Pemilu. Duluan. Boleh salah satu juga kan? Kalau aku apa ya, jangan takut dan jangan mikir bahwa suara kalian tuh nggak penting. Karena emang itu tadi 1%, 0,01 juga itu sangat berpengaruh buat 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun atau ke depannya gimana kan kita nggak tahu. Jadi kayak coba ikut dan berpartisipasi dari hal sekecil itu aja dulu gitu. Ajis? Pesan untuk anak muda. Boleh, anak muda nih. Jangan takut masuk politik ya. Bener. Enggak, bukan bundir, ini keren. Yuk, Jess. Kalau untuk teman-teman ini mungkin pesannya apa ya? Lebih kepada jadilah orang yang emang membuka mata. Benar. Jangan cuma ngelihat kayak aku bisa makan, aku bisa pesta happy, aku bisa sekolah segala macam seperti biasa. Itu tuh seolah hidup tuh baik-baik aja, negara ini baik-baik aja. Tapi coba lihat dari sudut pandang lain, kacamata lain. Misalkan jalan ke sekolah macet, berarti ada yang nggak benar. Iya. Atau misalkan bayar sekolah mahal, berarti ada yang nggak benar nih. Betul. Segala macam, sesimpel itu aja, buka mata. Ya, buka mata. Karena Kalau dari Eja boleh ya, Eja kebetulan dari tadi ngetik kata-kata kalian mantap banget. Eja nulis kayak gini nih. Politik tuh bukan sekedar wacana yang jauh dari kita. Iya. Kata Rifka mah ada di sekitar kita ya. Iya. Politik ada. exists in everything we do. Nah, itu materi ospek kita kebetulan. betul bahwa politik tuh bukan sekedar wacana yang jauh dari kita, Iya. tapi emang apa ya, cerminan dari harapan, Bener. nilai dan cita-cita kita semua gitu. Maka tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik adalah tonggak perubahan yang akan membentuk masa depan kita bersama. Jadi buat teman-teman, yuk kita bergabung, jadilah bagian dari proses ini. Suarakan aspirasi kalian gitu kan ya, apalagi di masa pemilu ini gitu kan. Betul. Dan bersama kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan adil. Setuju? Setuju. Itu aja paling sahabat Caraka. Makasih banyak buat kalian Ajis, Rifka, sehat-sehat, Makasih, sukses selalu. Kang Semoga Farmas, jadi besar. Amin. Amin. Nongkrong ya, lanjut ya. Masa terus segini? Oh iya, bukan gitu. Oh, bukan. Maaf. Ya, Canda itu aja. terus. Sahabat Caraka, makasih banyak. Sampai ketemu di minggu depan atau entah kapan ya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, makasih semuanya, makasih ya Kak. Makasih ya. Makasih banyak. Gila kalian. Gila, parah-parah.